Integrasi perkebunan dan perikanan. Rencana bisnis ini bertujuan untuk mengembangkan usaha pertanian terintegrasi yang menggabungkan dua sektor, perkebunan singkong dan perikanan. Konsep integrasi ini tidak hanya akan meningkatkan hasil dari kedua sektor tersebut, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada, mengurangi biaya operasional, serta memperkaya portofolio produk yang dihasilkan. Usaha ini akan fokus pada pengolahan singkong menjadi produk olahan bernilai tambah, sementara perikanan akan mengembangkan budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memanfaatkan limbah dari kedua sektor untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Integrasi antara perkebunan singkong dan perikanan. Konsep integrasi antara perkebunan singkong dan perikanan terletak pada pemanfaatan sumber daya secara optimal dan saling melengkapi. Perkebunan singkong. Singkong dipilih karena memiliki siklus tanam yang relatif cepat dan dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Singkong menjadi komoditas utama yang akan dibudidayakan. Produk utamanya adalah umbi singkong yang akan diproses menjadi produk olahan seperti tepung singkong, cassava flour, keripik singkong, dan produk olahan lainnya. Perikanan. Ikan lele dan nila akan dibudidayakan di kolam terkontrol. Sistem yang akan diterapkan adalah kolam bioflok untuk memaksimalkan penggunaan air dan mengurangi limbah. Sistem ini memungkinkan pengelolaan kualitas air yang lebih baik dan efisien. Selain itu, limbah organik dari budidaya singkong, seperti daun atau sisa tanaman, dapat digunakan sebagai pakan ikan, dan sebaliknya, limbah dari ikan dapat digunakan untuk pupuk organik bagi tanaman singkong. Untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan usaha, berikut adalah produk-produk yang dapat dikembangkan dari kedua sektor. Produk dari singkong. Tepung singkong. Cassava flour digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan roti, kue, dan makanan bebas gluten. Keripik singkong. Produk ringan yang dapat dipasarkan dalam berbagai varian rasa. Pati singkong, bahan baku industri makanan dan non-makanan, seperti untuk pembuatan lem atau kosmetik. Tepung tapioka, digunakan dalam berbagai produk olahan makanan dan sebagai bahan dasar pembuatan mie. Produk dari perikanan. Ikan lele segar, dijual dalam bentuk ikan utuh atau dalam bentuk filet. Ikan nila segar, ikan air tawar yang banyak diminati pasar lokal. Produk olahan ikan, seperti ikan asap, bakso ikan, atau nugget ikan. Pakan ikan dari limbah singkong, limbah tanaman singkong yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan bagi ikan. Peluang. Permintaan pasar. Produk singkong, permintaan produk berbasis singkong, terutama tepung dan keripik, terus meningkat, terutama di pasar global yang mencari alternatif makanan bebas gluten. Produk perikanan, konsumsi ikan air tawar, seperti lele dan nila, sangat tinggi di pasar domestik. Selain itu, produk ikan olahan memiliki pasar yang berkembang, terutama di kalangan konsumen urban. Pasar ekspor. Produk olahan singkong, seperti tepung dan pati, memiliki peluang untuk diekspor ke negara-negara yang membutuhkan bahan baku gluten-free, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Ikan lele dan nila juga memiliki pasar ekspor, khususnya ke negara-negara Asia dan Timur Tengah. Keberlanjutan. Integrasi perkebunan dan perikanan yang ramah lingkungan dapat menarik pasar yang peduli terhadap keberlanjutan dan praktik pertanian yang bertanggung jawab. Ancaman. Persaingan pasar. Perkebunan singkong dan perikanan memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari produk lokal maupun impor. Pengelolaan kualitas dan pengembangan produk olahan yang menarik dapat membantu mengatasi tantangan ini. Fluktuasi harga. Harga produk singkong dan ikan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan cuaca atau wabah penyakit yang mempengaruhi produksi. Diversifikasi produk dan pengolahan hasil dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga produk mentah. Target pasar. Produk singkong. Pasar domestik, rumah tangga, industri makanan, restoran, dan pengecer yang membutuhkan bahan baku tepung singkong, keripik, atau pati singkong. Pasar ekspor, negara-negara yang membutuhkan tepung singkong atau produk bebas gluten, misalnya Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia. Produk perikanan. Pasar domestik, pasar ikan segar, supermarket, restoran, dan pengepul ikan. Pasar olahan, pengecer produk olahan ikan seperti bakso ikan atau nugget, serta pasar modern di kota-kota besar. Pasar ekspor, negara-negara yang mengimpor ikan lele dan nila, terutama di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Strategi pemasaran. Branding. Membangun merek yang menekankan pada keberlanjutan dan kualitas produk. Misalnya,
produk singkong yang ramah lingkungan dan ikan segar yang diproses dengan standar kebersihan tinggi. Pemasaran digital memanfaatkan media sosial dan e-commerce untuk memasarkan produk kepada konsumen akhir, termasuk mengembangkan website untuk memudahkan pembelian langsung. Kemitraan dan distribusi mengembangkan kemitraan dengan pengecer besar, supermarket, dan restoran untuk distribusi produk singkong dan ikan. Menjalin hubungan dengan eksportir untuk memasarkan produk ke pasar internasional. Penjualan langsung menyediakan layanan penjualan langsung kepada konsumen melalui pasar tradisional atau pasar petani yang memungkinkan untuk menjalin hubungan langsung dengan pelanggan.